Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahidatan tunji qailaha minan naril jahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Badar yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Pagi ini kita diberi kesehatan untuk bisa hadir di masjid yang kita cintai ini. Sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pagi ini kita diskusi tentang sunnatullah. Kata yang sering diartikan dengan hukum alam. Hukum yang melekat pada alam, yang kalau itu ketemu ukurannya itu akan terjadi. Bapak Ibu kalau ingin membuat kopi mesti harus masak air dulu ya. Air yang asalnya tidak mendidih, supaya bisa mendidih maka kompornya harus dijos sampai suhu tertentu baru mendidih. Ya, itu disebut dengan hukum alam. Untuk bisa membuat mendidih ya panaskan. Ya. Secara bahasa kata sunnah makna dasarnya itu jalur yang alirannya langsung atau lancar, bisa berjalan automatically ya. Semua kebiasaan yang muncul secara terus-menerus itu disebut dengan sunnah. Kalau disebut sunnatullah karena Allah sudah membuat ketentuannya, maka jika sudah sampai pada ketentuan itu dia akan berjalan ngalir gitu saja. Itu namanya sunnatullah. Nah, kalau sunnatur rasul itu biasanya rasul itu melakukan apa? Kebiasaan yang biasa dilakukan oleh rasul itu apa? Itu namanya sunnatur rasul. Tapi kalau sunnah dalam arti fikih yaitu level hukum yang bermakna kalau dilakukan berpahala, kalau tidak apa-apa. Jadi sunnatullah itu karena sudah dibuat bagaimana agar sesuatu itu terjadi terus-menerus otomatis, maka kemudian disebut dengan hukum alam. Apakah sunnatullah itu hanya berlaku untuk alam? Ya, ini nanti yang akan kita diskusikan. Bapak Ibu, ya jadi kalau tadi dipanaskan, andaikan kita ingin buat es, maka air yang netral itu harus dimasukkan ke freezer supaya bisa beku dan menjadi es. Ini ketentuan Allah atau yang biasa disebut dengan fenomena alam. Nah, di Al-Quran ada 15 kata yang ditulis kadang-kadang dengan kata-kata sunnah. Nah, ini perhatikan ini. Kata sunnah di sini ya ditulis tidak menggunakan tak terbuka tapi menggunakan tak marbutoh. Sunnah di Al-Quran itu sebagian ditulis dengan tak marbutoh. Tak marbutoh itu berarti tak yang kejadiannya belum terjadi. Dulu pernah kita jelaskan ada rahmat, ada yang ditulis pakai tak marbutoh. Kalau ditulis dengan tak marbutoh berarti kasih sayang Allah, nikmat Allah yang akan diberikan oleh Allah kepada manusia itu namanya rahmat yang pakai tak marbutoh. Tapi kalau rahmat ditulis pakai tak maftuhah
Yang nomor 2 ini ya. Kalau ditulis pakai tak maftuhah begini ini, berarti dia rahmat yang sudah diberikan kepada Allah, sudah wujud di dunia ini. Nah, sunnah ini juga begitu. Ada ketentuan-ketentuan Allah yang hukumnya itu akan terjadi nanti, tidak sekarang. Ada sunnatullah yang ditulis pakai tak marbutoh. Nah, di Al-Quran yang dipakai ya 5-5-nya ini. Di antara 5 ini yang agak unik adalah kata masnun. Dalam Al-Quran masnun itu diartikan dengan tanah yang sudah dicetak, ya, sehingga kemudian menjadi manusia. Kalau yang lain masih terkait dengan ketetapan-ketetapan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah itu setiap menciptakan segala sesuatu, Allah sekaligus menetapkan ukurannya supaya bisa jatuh. Maka berat jenis handphone ini harus lebih berat dibandingkan udara gitu ya, baru dia ketarik gravitasi bumi. Nah, ini disebut dengan sunnatullah. Tapi ternyata di Al-Quran kata-kata yang terkait dengan sunnatullah itu justru, ini saya kumpulkan ini ayat-ayatnya, justru banyak menyangkut hal-hal yang bersifat sosial. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salafa wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Ya. Katakanlah pada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kekafirannya, Allah akan mengampuni dosanya yang lalu, tapi kalau mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku sunnah orang-orang yang terdahulu. Apa orang-orang yang terdahulu? Nah, ini pakai tak yang terbuka. Berarti Allah sudah mewujudkan ketentuan-ketentuannya itu kepada umat-umat yang terdahulu. Ya. Apa umat-umat yang terdahulu itu? Yaitu kalau mokong ditenggelamkan, seperti umatnya Nabi Nuh. Kalau LGBT dimusnahkan, seperti umatnya Nabi Lut. Ya. Mereka yang mencoba untuk melakukan makar terhadap Allah, maka Allah akan musnahkan. Nah, itu disebut dengan sunnatul awwali. Sunnah yang ditulis pakai tak marbuto, karena dulu-dulu pernah terjadi, sudah wujud bentuknya ya. Jadi ketentuan Allah, ketetapan Allah ini akan bisa diulang oleh Allah jika dialami oleh umat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini bukan bentuknya kan tidak ketentuan alam, tapi ketentuan sosial. Ya. Berarti sunnatullah itu tidak selalu bermakna ketentuan alam seperti hukum fisika, hukum kimia, ya hukum-hukum yang lain. Semua yang terkait dengan ketetapan Allah yang berlaku di alam semesta ini, baik yang menyangkut manusia ataupun tidak, itu bisa disebut dengan sunnatullah. Kalau bekerja asal tidak ada yang menghalangi, dia akan jadi kaya, jadi sukses, itu sunnatullah. Nah, jadi semua yang ada di Al-Quran ini lebih banyak menyangkut ketetapan-ketetapan Allah yang berkaitan dengan manusia. Nah, manusia ini supaya tahu dan tidak terjerumus kepada sunnatullah yang negatif, maka Allah memberikan ilmu agar bisa menangkap fenomena-fenomena alam yang ada. Jadi kalau dulu belum ada kompor, kan pakai batu Bu ya, pakai batu untuk masak itu pakai alat-alat yang ada di alam. Pengetahuan tentang batu itu bisa memercikkan, itu yang diajarkan Allah kepada anak-anak Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha
dan seterusnya itu, semua yang diberikan Allah, ilmu yang diberikan Allah itu agar manusia ini bisa memahami fenomena alam, ya, hukum-hukum alam, termasuk hukum-hukum sosial yang diajarkan melalui bagaimana cara bermasyarakat yang dilakukan oleh nabi-nabi Allah sebelumnya. Jadi kalau Al-Quran itu bercerita tentang sejarah, ya, sejarah itu bagian dari sunnatullah. Sejarah ini namanya saja syajarah. Syajarah itu apa, Pak? Makna dasarnya adalah pohon. Ya, pohon itu kan tumbuh terus ya. Hari ini menumbuhkan sekian tingginya, nanti akan tumbuh terus. Maka semua sejarah itu biasanya akan berulang di periode-periode berikutnya. Dulu Allah bercerita tentang Fir'aun, maka jangan dikira bahwa hari ini tidak ada Fir'aun, kan gitu ya. Dulu Allah bercerita tentang Nabi Nuh yang menenggelamkan sebuah kaum. Jangan dikira bahwa nanti tidak akan ada air bah yang bisa menenggelamkan sebuah kaum. Nah itu namanya syajarah, pohon yang ceritanya itu akan terus muncul, daunnya itu akan terus muncul. Nah, munculnya daun-daun yang ada di pohon ini, prototipenya sudah diceritakan oleh Allah. Ya, kalau ada penguasa yang lalim seperti Fir'aun, nanti bisa saja akan saya tenggelamkan. Karena dulu pernah terjadi. Itulah yang kemudian di Quran disebut dengan sunnatullah. Ya. Sunnatullah itu sunnatu yang begini nih. Ya. Jadi sunnatullah yang tulisannya dengan tak marbutoh itu tadi, itu bagian dari ketentuan Allah yang nanti akan terjadi kembali meskipun sebagaimana kejadian-kejadian yang sudah terjadi sebelumnya. Nah, ya. Sunnata man qad arsalna qablaka mir rusulina. Kami menetapkan yang demikian itu sebagai sebuah ketetapan terhadap rasul-rasul kami yang kami utus sebelum kamu, dan tidak akan kami dapati perubahan pada ketetapan itu. Nah, apa mungkin Allah itu merubah sunnatullahnya? Api itu hukumnya panas kan Bu ya? Kalau es itu dingin. Apa mungkin api bisa berubah jadi dingin? Bisa enggak Bu? Kenyataannya bisa. Tapi bisanya itu dengan inayatullah, dengan pertolongan Allah. Kunu bardaw wa salaman ala Ibrahim. Jadi ini yang kemudian tidak disukai oleh Einstein. Ya, Einstein itu pernah disumpeki dengan teori yang namanya quantum entanglement. Dia keluar dari teori-teori eksak, teori-teori fisika. Di zaman Einstein itu sudah ada penelitian tentang sihir, Pak. Kok bisa gitu ya, orang melukai dengan jarak jauh, dari teori waktu itu bagaimana, bahkan sihir itu bisa lebih cepat dari cahaya. Nah, itu diteliti oleh Einstein. Saking bencinya sampai dia mengatakan semua ilmu eksakta saya ini seolah-olah tidak berguna ketika bertemu dengan sesuatu yang tidak eksak. Ternyata yang tidak eksak ini lebih real dibandingkan yang eksak. Tidak bisa diduga. Ya, termasuk diantaranya adalah hukum-hukum yang muncul atas inayatullah, atas pertolongan Allah. Pesawat meledak di udara, duar. Sunnatullahnya mati semua kan Pak ya. Ternyata ada salah satu penumpang yang tidak mati. Logika hukum Allahnya, kalau semua penumpang itu berada dalam pesawat yang meledak, mati.
Nah, ini sunatullah. Tapi dia keluar dari keluar itu kemudian masih selamat. Nah, ini bagian dari inayatullah. Nah, proses inayatullah menjadi sunnatullah ini yang kemudian disebut dengan sunnatullah juga. Bapak Ibu, dijanjikan oleh Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pekerjaannya hanya sebagai, mohon maaf, cleaning service, gajinya 1,5 juta, tapi bisa naik haji. Kalau mengikuti sunnatullah, gaji 1,5 itu cukup buat hidup, kan gitu Pak ya? Cukup buat hidup, ya. Tapi untuk naik haji, wong gajinya 4 juta aja belum tentu bisa nyelengi untuk haji, kan gitu ya. Maka ada peran lain yang menjadi sunnatullah yang lain yang disebut dengan inayatullah, pertolongan Allah. Jadi baik inayatullah maupun sunnatullah, ketetapan-ketetapan yang bisa digali secara ilmiah ini yang kemudian kalau terjadi itu yang disebut dengan takdir. Jadi inayatullah dan sunnatullah ini di atasnya itu ada yang disebut dengan qadha, ketentuan Allah. Selama ukurannya pas, maka terjadilah kepada manusia. Ya, kalau ini dipanasi 100 derajat kopi ini, kemudian saya minum, maka bibir ini meloncat ya. Meloncat. Itu sunnatullah apa inayatullah, Pak? Sunnatullah. Ya. Monggo, ya. Nah, tapi tidak saya ambil sunnatullah yang ini, tidak saya ambil karena masih 100 derajat, masih panas. Ya. Maka takdir itu belum sampai kepada saya. Takdir meloncat tadi itu belum sampai ke diri saya. Apa sunnatullahnya hilang? Tidak. Tapi takdirnya belum sampai. Gitu ya. Berarti kita ini diperintahkan oleh Allah untuk belajar sebanyak-banyaknya supaya tahu sunnatullah itu supaya tidak sampai meloncat. Kalau tidak ngerti ya bolak-balik meloncat saja, sembarang diambil terus tidak tahu kalau itu ada sianidanya. Zat itu mengandung sianida. Ada ciri-ciri bagaimana bau sianida, diminum, ya qaid, gitu ya. Nah, ilmu ini gunanya supaya kita faham apa saja sunnatullah yang berlaku di alam. Nah, itu yang terkait dengan sunnatullah yang bisa dipelajari secara ilmiah. Secara syariat ada sunnatullah yang prosesnya itu, mekanismenya sudah dibuat oleh Allah. Dan itu akan bisa kita manfaatkan, kita alami. Contoh, kalau kamu puasa, ya, maka pencernaanmu akan terdetoks. Racun-racun yang ada dalam aliran pencernaan itu akan bersih. Nah, ini sunnatullah apa inayatullah? Ya, hukum alam apa bukan ini? Hukum alam, ya. Jadi hikmah dari puasa itu membersihkan saluran pencernaan supaya racun-racunnya itu terbuang. Nah, ini sunnatullah. Semua ibadah yang dituntunkan Allah itu tidak akan bertentangan dengan sunnatullah, justru mengarahkan kepada sunnatullah yang berakibat baik terhadap manusia. Ya, berarti meskipun bukan orang Islam, kalau puasa dia pasti perutnya sehat, gitu ya. Itu sunnatullah. Bedanya apa dengan orang Islam yang berpuasa? Bedanya
adalah terkait dengan urusannya dengan Allah, akhirat. Ya, coba Bapak Ibu sering tidak mendengar siapa yang memberi suka memberi, maka Allah akan memberikan rezeki kepada dirinya. Kalau ingin kaya maka banyaklah bersedekah, gitu kan Bu ya, Bapak ya. Itu berlaku untuk orang Islam saja atau untuk semua manusia? Semua manusia. Agamanya apa saja, siapa yang memberi maka dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang begini namanya sunnatullah. Ya, sunnatullah. Tapi ketika Nabi Ibrahim kedatangan malaikat Israel, ya, ada seorang pemuda yang melintas, lalu malaikat Israel bertanya, siapa itu? Oh, itu murid saya. Besok mau nikah, gitu ya. Mau nikah. Kata Israel, dia mungkin tidak bisa nikah itu karena besok waktunya mati. Jadwal matinya dia itu besok. Ternyata Nabi Ibrahim ikut menghadiri pernikahannya dan beberapa tahun bisa melihat anak ini sampai punya anak. Nah, ketemu lagi dengan Israel. Nabi Ibrahim tanya, kamu ini malaikat kok nggoroi gitu ya? Katanya dulu mati kok tidak. Ternyata Israel bercerita, di malam hari setelah pulang dari rumahmu, pemuda ini menyedekahkan sebagian hartanya sehingga Allah menjadwal ulang kematiannya. Dijadwalkan ulang kematiannya. Ya, mestinya kalau sudah expired kan rusak. Ya, yang disebut ajal itu adalah batas lifetime hidup yang dimiliki oleh makhluk Allah itu ajal. Ya, ternyata mestinya sudah expired ini. Lalu onderdilnya diganti oleh Allah gara-gara sedekah tadi itu. Nah, ngundurno begini nih sunatullah apa inayatullah? Inayatullah. Nah, termasuk diantaranya kok ada orang yang diajar sampai dedel duel, mestinya kalau ukuran saya itu sudah sudah mati kan gitu ya. Ukuran manusia normal ini kok gak mati-mati. Paling-paling yang kita katakan apa? Adik gak ditakdirno mati ya gak mati kan gitu ya. Padahal ini berlaku inayatullah, pertolongan Allah karena hal-hal yang pernah kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan. Nah, inayatullah ini bagian dari qadha Allah, ketetapan Allah. Siapa yang mendapatkan inayatullah? Yaitu mereka yang bertakwa. Ya, sedekah ini bagian dari ketakwaan. Nah, jadi kalau ingin mendapatkan sunnatullah kebaikan, gunakanlah ilmu. Kalau ingin mendapatkan inayatullah, gunakanlah hati, dekatkan diri pada ilahi. Nah, semua ini adalah pilihan bagi manusia, tidak digariskan secara detail oleh Allah. Tidak digariskan detail maksudnya Bapak Ibu di masjid ini itu sudah ditulis oleh Allah di Lauh Mahfud. Ya, pada jam sekian sudah Pak Muntari itu duduk di Masjid Al-Badar pakai baju ini. Tidak. Datang ke sini ini karena pilihan manusianya sendiri untuk mendapatkan kebaikan. Ya, jadi jangan memahami ketentuan Allah itu seolah-olah kita ini bagaikan boneka. Ini yang biasa difahami oleh aliran-aliran Jabariyah. Jabariyah itu artinya terpaksa. Hadirnya di sini ini karena dipaksa oleh Allah, karena sudah dibuat ketentuannya oleh Allah. Kalau itu yang kita fahami, ya seperti memahami sunatullah hitam putih begitu, maka kita tidak perlu ngaji. Neraka dan surganya itu sudah ditetapkan oleh Allah. Buat apa ngaji? Buat apa sholat? Toh akhirnya kalau sudah ditetapkan Allah masuk surga juga akan masuk surga. Maka inayatullah itu diupayakan, bukan talboan. Ya, diupayakan oleh manusianya
bukan ujuk-ujuk datang kepada manusia, tapi dia diusahakan oleh manusianya. Nah, sunnatullah ini kalau tidak dikejar ilmunya, tidak akan sampai. Dulu orang tidak tahu kalau kopi dicampur jahe itu jadi kopi Arab, gitu ya. Jadi kopi Arab. Nah, yang nyebut kopi Arabnya itu adalah manusia. Ya, Allah tidak nyebut kopi Arab, tapi enaknya rasa kopi Arab ini itu bagian dari sunnatullah. Rasanya, taste-nya akan berbeda, itu sunnatullah. Nah, untuk bisa mengetahui begini, coba-coba Pak Muntari nyoba resep, kira-kira komposisi gulanya berapa, kopinya berapa, jahenya berapa. Ini dikaji dengan ilmu, maka jadilah kopi Arab. Ya, jadi kalau disuguhkan setiap Sabtu begini, ya, setiap Sabtu ada kopi Arab yang cukup untuk semua jamaah. Tiba-tiba ada yang mengumrohkan Pak Muntari, itu baru namanya inayatullah, gitu ya. Inayatullah. Berangkat dari ilmu bisa mengundang inayatullah. Berangkat dari mengkaji bagaimana hukum-hukum Allah yang ada itu. Di antara hukum-hukum Allah itu ya hukum-hukum yang berlaku dalam syariat Allah. Ya, siapa yang sholat duha rezekinya lapang, itu sunnatullah apa inayatullah? Inayatullah, tapi sudah jadi sunnatullah. Karena itu berlaku untuk siapa saja yang melaksanakan sholat duha. Sudah menjadi regulasi Allah. Siapa yang sholat duha akan dilapangkan rezekinya. Jadi inayatullah ini mengalir bisa menjadi sunnatullah jika dia automatically berjalan secara otomatis. Siapa yang datang di shaf pertama, dia akan diberi pahala seperti korban onta. Itu inayatullah apa sunnatullah? Gimana Pak? Ini berlaku untuk semua apa tidak? Semua, berarti dia juga sunnatullah. Gitu Pak ya, bisa bedakan ya. Jadi inayah ini sifatnya pertolongan. Pertolongan yang bisa memungkinkan dia keluar dari ketentuan sunnatullah. Api tadi itu sunnatullahnya adalah membakar, panas gitu ya. Ternyata karena Nabi, karena Rasul, lalu dikatakan kunu barda wassalam ala Ibrahim, akhirnya jadi dingin. Nah, ini namanya inayatullah. Bisa bedakan ya. Jadi sesuatu yang memungkinkan keluar dari hukum alam yang secara ilmiah seharusnya begitu, itu namanya inayatullah. Ada lulusan SMA Muhammadiyah, ya, pernah saya ceritakan di masjid ini, cerita di rumah adik saya, karena cari pekerjaan tidak dapat, dia belajar di beberapa gunung, bagaimana caranya dukun. Ini lulusan Muhammadiyah nih Pak. Sekarang jadi dukun besar di Bali yang bisa mindah janin. Kalau ada orang yang tidak ingin punya anak, yang satu ingin punya anak, janinnya ini dipindah Bu, dimasukkan sini. Ini profesi pindah janin ini sudah dijalani sejak 5 tahun setelah lulus SMA. Jadi dukun terkenal di Bali. Ya. Kira-kira masuk akal enggak Bu? Yang bikin itu suami istri yang ini, terus dipindah sini. Ini nyalai sunnatullah apa tidak? Kenapa? Bagi manusia itu menyalai sunnatullah, tapi bagi jin tidak. Di dunia jin
ini masih memungkinkan untuk dilakukan. Berarti sunnatullahnya ini berlaku untuk jin. Gitu ya. Jangan dianggap sesuatu yang misterius itu tidak ada sunnatullahnya, tetap berlaku. Tapi terhadap hamba Allah yang mana? Manusia bisa terbang. Ya. Sunnatullahnya manusia itu tidak bisa terbang, tapi ini bisa terbang. Nah, berarti ada sunnatullah yang lain yang berlaku dalamnya, yaitu dia diangkat oleh jin, gitu ya. Apa ini bukan sunnatullah? Sunnatullah juga. Sesuatu yang menurut sunnatullah ukuran manusia tidak memungkinkan, tapi untuk sunnatullah pada makhluk Allah yang lain memungkinkan. Jadi bisa jadi sunnatullah itu campur antara sunnatullah yang berlaku pada manusia dengan sunnatullah yang berlaku pada makhluk Allah yang lain. Kalau kita berkunjung kepada orang yang sakit, Allah akan mendampingkan pada orang yang mengunjungi itu 70.000 malaikat. Kan gitu ya? Malaikat. Lah ngapain malaikat itu? Apa cuma ngiringi gini tok, atau ada kemungkinan dia akan menolong, diperintahkan untuk menolong manusia yang mengunjungi orang yang sakit itu kan ya. Nah, berarti ada sunnatullah yang lain yang berlaku. Setiap berkunjung Allah menurunkan 70.000 malaikat. Ya, setiap ada orang yang mengunjungi orang sakit Allah menurunkan, ini sunnatullah. Setelah diturunkan 70 malaikat itu, maka apa yang diperintahkan oleh Allah kepada malaikat untuk ngopeni orang yang ini, itu bisa saja terjadi. Tiba-tiba dapat ini, tiba-tiba begini ya, tiba-tiba sehat. Ya, banyak kisah-kisah menarik. Ada anak yang memiliki orang tua sudah dalam keadaan kritis, kemudian dia mencoba untuk mencari inayatullah, mencari hukum Allah yang lain, yaitu mensedekahkan kepada siapapun yang butuh, termasuk kepada kucing. Ketika ada kucing yang keleleran begitu ya, kemudian dirawat, disehatkan, ternyata Allah memberi kesembuhan kepada ibunya itu. Nah, ini inayatullah. Tapi ada sunnatullah yang berlaku yang lain. Siapa yang menolong orang lain, siapa yang memberikan kasih sayang kepada hamba Allah yang lain, maka Allah akan menyayangi dirinya, dan kasih sayang Allah ini bisa bentuknya kesembuhan, kekayaan, kenikmatan yang lain. Nah, ini jadi sunnatullah. Jadi inayatullah itu bagian dari sunnatullah yang bisa jadi bertentangan dengan hukum alam, tapi tidak keluar dari ketetapan Allah. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Jam 5. Ya, Pak. Yang berkaitan dengan perbuatan jin, pekerjaannya memudahkan jamin itu, apa hakikatnya juga sama dengan meminta tolong pada jin? Kenapa? Loh, kalau perbuatannya jelas dosa, Pak. Tidak boleh bersekutu dengan jin, itu tidak boleh. Jadi apapun kenikmatan yang bisa kita dapatkan dari jin, kita ini tidak boleh bersekutu dengan jin. Ya. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada manusia laki-laki yang minta perlindungan, minta pertolongan kepada jin, maka dua-duanya nanti tidak akan tambah sehat, tapi tambah rusak. Itu yang dikatakan Allah. Nah, kalau diberi sinyal begitu, itu berarti kita tidak boleh minta-minta kepada jin. Nah, itu sunnatullah apa bukan? Saya tanya sekarang. Sunnatullah. Siapa saja yang minta tolong kepada jin, bersekutu dengan jin, dia rusak. Nah, ini ketentuan Allah. Itu berlaku kepada siapa saja, semua. Ya, itu namanya sunnatullah. Lah kok bisa yang tidak punya anak ini jadi punya anak setelah dipindah janinnya itu pindah ke orang lain, akhirnya dia punya anak? Ini inayatullah apa bukan?
Apa? Yang tidak bisa punya anak tadi itu, ya akhirnya dapat janin dari orang lain kan ya. Masuk janinnya, akhirnya dia punya anak. Nah, ini inayatullah apa bukan? Jangan dianggap inayatullah. Ya, Allah itu tidak akan menolong orang-orang yang dalam bentuk kemusyrikan begini. Tidak. Nah, jalan batil dan jalan hak itu sama-sama dapat hasil, Pak. Korupsi itu batil apa hak? Batil kan ya? Uangnya dapat apa tidak? Dapat. Tapi apa boleh? Tidak boleh. Ya. Jangan kemudian begitu uangnya dapat, ini pertolongan dari Allah gitu ya. Enggak. Ya. Bukan pertolongan dari Allah. Gitu Pak. Ya, yang lain? Ya Pak. Wah ini fikih. Ya, itu dialami oleh budenya Miftah. Ya, jadi istrinya ini tidak hamil, tiba-tiba hamil langsung besar Pak. Langsung besar 2 bulan melahirkan. Kan tidak ada hamil 2 bulan. Melahirkan dan anaknya normal. Ternyata ada orang yang LKMD, lamaran karir materdisi itu ya, itu terus tidak ingin punya anak ini, dipindahkanlah ke siapa saja, mampir ke orang yang ini, ke budenya adik saya dulu, budenya itu. Nah sampai sekarang tidak diakoni sama suaminya Pak, butuh anakku kapan itu? Ya tetap yang dianggap nasab itu adalah pertemuan antara sperma dan ovum orang yang sudah menikah. Nah, tapi kalau kemudian berada dalam rahim dia yang menyusui ya dianggap sebagai anak susuan. Statusnya adalah anak susuan. Itu Pak ya. Jadi ini real, bukan bukan tidak ada, karena berlaku sunnatullah terhadap makhluk Allah yang lain itu, sehingga bisa, jangan tanya minta nomor teleponnya gitu Bu ya, karena ada keluarga yang tidak bisa punya anak. Nah, kalau jalan itu yang ditempuh, akibat buruknya itu sampai kepada anak cucu sebagaimana yang saya jelaskan dulu. Ya Pak. Ya. Sunnatullah itu bisa baik akibatnya kepada kita, bisa buruk akibatnya pada kita. Ada pisau, saya taruh di sini kan, kemudian saya iriskan, seret, sunnatullahnya darahnya ngalir apa tidak? Ngalir. Sakit tidak buat saya? Sakit. Itu sunnatullah. Boleh enggak? Tidak boleh. Ya, tidak boleh itu adalah syariatnya. Jadi kita mau ngambil sunnatullah yang mana? Yang bermanfaat bagi kita atau yang mudarat bagi kita. Tapi itu semua juga bagian dari sunnatullah. Begitu Pak Pur. Ya. Nah, syariat atau agama itu membimbing kita untuk bisa memilih sunnatullah yang bermanfaat bagi diri kita. Itu gunanya syariat. Ya, yang lain, ibu-ibu? Ya, habis ini kita akan mengambil sunnatullah yang luar biasa. Ya, sarapan pagi, perut kenyang. Ya, ini bagian dari nikmat Allah. Jangan-jangan ibu tidak menduga bahwa menunya adalah sesuatu yang disukai oleh ibu-ibu, itu namanya inayatullah, gitu ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.